Ya Rasulullah, ya mujizat Nabi yang Anda ketahui apa? Rata-rata orang mengatakan Al-Quran. Ada yang lain nggak? Ada nggak yang bisa mengalahkan tongkatnya Nabi Musa? Ada nggak yang bisa mengalahkan doanya Nabi Nuh turun banjir seluruh dunia? Ada nggak yang bisa mengalahkan penyembuhan Nabi Isa terhadap orang tuli, orang buta? Teman-teman sekalian, pada malam ini saya akan sebutkan, ini pun masih sebagian kecil. Mukjizat Nabi SAW sangat banyak, lebih dari 100 bahkan disusun oleh para ulama yang terlihat dengan mata kepala mengalahkan semua mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk bahkan mengalahkan banjirnya Nabi Nuh dari doanya alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi SAW yang diberikan definisi oleh para ulama, mukjizat adalah syai'un khariqu anil 'ada, sesuatu yang melampaui kapasitas manusia biasa. Dibagi dua oleh para ulama. Ada yang berbentuk informasi, ada yang berbentuk sesuatu kejadian nyata yang terlihat oleh mata kepala orang-orang pada saat beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau informasi teman-teman seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran, ini mukjizat juga karena kita tidak hadir pada saat itu. Nabi SAW tidak hadir, diberitakan melalui wahyu. Informasi tentang kejadian yang terjadi di zaman beliau dan informasi yang terjadi nanti di akhir zaman, seperti tanda-tanda hari kiamat yang satu persatu terbukti kebenarannya semua. Ini dalam bentuk informasi. Nanti akan saya berikan contohnya tentunya. Yang kedua teman-teman, sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala, seperti pembelahan bulan dengan jari telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian membubarkan, menurunkan hujan dan membubarkan awan sehingga hujannya berhenti. Penyembuhan penyakit yang mustahil sembuh di mata manusia. Dan segala macam hal yang akan kita paparkan nanti, yang akan kita buktikan ternyata memang mukjizat baginda Nabi SAW di atas mukjizat para nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana beliau pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke informasi. Contoh, sebenarnya sudah cukup tadi saya bilang, informasi umat sebelum kita, informasi yang terjadi zaman Nabi SAW, informasi yang akan datang. Kita sudah bisa pahami kurang lebih seperti itulah. Tapi ada riwayat Bukhari yang ingin saya kritik di sini, tanda kutip, bukan dikritik ya, dikritik supaya antum bisa faham. Karena riwayat seperti ini kadang-kadang tidak dibaca oleh sebagian orang, kadang-kadang mungkin dilewatin begitu saja hadisnya. Tapi ini adalah mukjizat Nabi SAW. Misal contoh, kisah tentang informasi apa yang akan terjadi nanti, tapi di zaman Nabi SAW, dan terjadi langsung. Kisah disebutkan dalam Bukhari tentang persahabatan dua orang, satu muslim, satu kafir. Yang muslim ini sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz terkenal sekali dengan keimanannya. Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Semua disebutkan dalam hadis Bukhari. Pimpinan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'adz teman-teman bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pimpinan Quraisy. Orang yang sangat kufur kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, dua orang ini bersahabat dari sebelum Islam. Setelah datang Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam, tapi persahabatan masih berjalan. Waktu seluruh muslimin sudah diusir dari Mekah, tidak ada lagi tertinggal umat Islam pada saat itu, kecuali orang-orang yang baru mau masuk Islam. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mengadakan perjalanan perniagaan, kemudian melewati Mekah. Di pinggir gerbang Mekah, dia mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf di dalam, "Hai Umayyah, saya kebetulan lewat Mekah dan saya ingin menjadi tamu untuk di rumahmu. Apa kau menerimaku? Kau berikan jaminan."
Kata Umayyah, tentu saja. Dikirimlah surat, dikirimlah beberapa pasukannya. Umayyah ini punya 300 personel perang yang sering dipakai oleh Quraisy. Dia pimpinan. Setelah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Mekah. Kalau Abu Jahal itu adalah rajanya Mekah, maka Umayyah ini kayak wakil gitu ya. Yang terjadi teman-teman sekalian, disambutlah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian masuk Mekah. Tidak ada yang berani ganggu karena ini tokoh Mekah yang menjaminnya. Pada saat tiba di rumah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara ada orang-orang kamu. Orang tawaf telanjang, orang bersiul, orang tepuk tangan, tawaf kemusyrikan. Saya ingin tahu tidak ada orang. Kata Umayyah, baiklah, nanti kalau malam hari sudah kosong saya akan panggil kamu. Umayyah pergilah, duduk sama teman-teman di Darun Nadwa. Setelah kosong Mekah, Ka'bah, saya masukkan Ka'bah adalah, kalau kayak sekarang habis Isya, sudah kosong kalau di zaman dulu. Sekarang kan 24 jam, Masya Allah orang tawaf. Zaman dulu tidak. Maka yang terjadi setelah kosong, Umayyah pulang ke rumah, panggil Sa'ad. Hai Sa'ad, kau sudah kosong Ka'bah, mau tawaf saya temani. Begitu masuk di lingkaran tawaf, baru mau tawaf, tiba-tiba Abu Jahal datang. Tahu Abu Jahalnya? Fir'aunnya umat ini. Nabi SAW mengatakan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini.